Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir jauh-jauh ya, dari Kasembon ke sini, dari Surabaya, kemudian ada yang dari Tarik. Semoga apa yang diusahakan ke sini, baik itu materi tentang duit ataupun tenaga, semoga digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Insya Allah apa yang kita sampaikan, apa yang kami sampaikan ini semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu, terutama bisnisnya di Karnus ke depannya. Jadi memang sesi ini, hari ini saya diberikan kesempatan oleh Dr. Iswan untuk menyampaikan tentang bisnisnya, gitu kan. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita tidak berbicara tentang bisnis yang terlalu jelimet, secara umum aja, yang mungkin saya yakin ini tidak diketahui oleh kita semua, tidak disadari. Nah ini kalau sadar berarti ini sebagai reminder saja. Tapi insya Allah kalau misalnya sudah diingatkan, maka itu akan menjadi semangat atau giroh kita bahwa kita pasti bisa. Seperti orang-orang yang sudah sukses mendahului kita gitu ya. Jadi saya berikan judul bisnis itu dimulai, Pak. Bukan dari nol seperti kita kalau ngisi di pom bensin. Kalau kita ngisi di pom bensin, biasanya orang tuh, Pak, dari nol ya gitu. Iya gitu. Tapi kalau bisnis itu bukan dari nol sebenarnya. Bisnis itu dimulai. Kalau kita nggak memulainya, ya nggak akan ada nol itu. Kalau gagangnya itu tidak dicabut, dia tidak akan memulai angka nol kan. Jadi istilahnya adalah bisnis itu harusnya dimulai, bukan dari nol seperti kita ngisi bensin di SPBU. Nah, sebelum kita bicara tentang bisnis itu dimulai, kira-kira saya ingin tahu pemahaman Bapak Ibu tentang bisnis itu apa sih? Boleh Pak, kalau kita santai aja ya, kita sharing gitu. Bisnis itu apa Pak? Kita sering ngomong kalau misalnya ketemu tetangga gitu, nah direk isu-isu gitu, biasa bisnis rek gitu kan. Tapi kita sendiri tahu nggak sih bisnis itu apa? Ternak uang, oke. Tapi apa ya? Ternak uang. Apa ya? Istilahnya di masyarakat itu apa ya? Usaha dan itu menghasilkan uang, oke. Tapi bukan riba ya Pak ya, bukan nganak no duit ya Pak ya, oke. Dosa Pak kalau itu. Kalau itu dibahas ke Inggris, bisnis itu artinya urusan. Bisnis itu urusan, oke. Ada kegiatan berarti ya, ada usaha dan itu menghasilkan uang. Kemudian ada yang mengatakan menggandakan uang gitu ya, memutar uang supaya jadi lebih banyak gitu Pak ya. Oke, ada lagi Pak? Fusi dan nas, oke. Kesibukan. Oke, bisa berkembang. Ya. Oke, itu dari kata-kata Pak ya, dari filosofi kata-kata atau bahasanya diartikan itu kesibukan gitu ya, kesibukan yang positif, yang itu bisa menghasilkan duit gitu ya. Oke, ada lagi Pak? Pak Terry mungkin? Jangan-jangan Bapak ini nggak sadar kalau beliau ini sedang berbisnis sebenarnya gitu. Pokoknya menghasilkan aja, pokoknya rekeningnya gendut aja gitu ya. Nah kan, benar kata saya kan, tidak merasa berbisnis. Padahal kita itu sebenarnya berbisnis Pak. Kita tuh berbisnis, terutama Pak Terry ya. Semua yang kita ada di sini sebenarnya kita berbisnis. Oke, berbisnis adalah sebenarnya berbisnis itu ini Pak. Ya, aktivitas membantu orang lain melalui cara berdagang atau berjualan, itu bisnis Pak. Gak sadar bahwa kita itu
apapun niat kita, kalau itu misalnya kita membantu orang lain, maka itu berbisnis kita. Dan berbisnis itu tidak harus menghasilkan uang, bisa juga menghasilkan pahala, bisa juga menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain gitu ya. Jadi kalau menurut saya bisnis adalah aktivitas membantu orang lain melalui cara berdagang atau berjualan. Berjualan itu menawarkan solusi, Pak, sebenarnya. Jualan itu kan kita menawarkan solusi. Bapak lapar misalnya, Pak saya punya makanan Pak. Solusinya kan makan, lapar, makan. Pak saya punya makanan, monggo. Gitu. Kalau Bapak mau bayar silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Atau ini saya jual senilai sekian gitu. Jadi aktivitas berjualan itu sebenarnya menawarkan solusi, bukan menawarkan produk. Solusinya dulu. Kalau kita punya motivasi berbisnis, itu adalah menawarkan solusi, maka produk itu akan mengikuti, kualitas akan mengikuti, Pak. Dan itu akan bersaing. Kemudian, apa yang dimaksud dengan solusi? Sengaja saya kasih gambar yang agak bening gini supaya bisa semangat untuk menjawab gitu ya. Terus kalau kita sudah menawarkan solusi, solusi sendiri itu apa? Jalan keluar, gitu. Apa jawaban, ya, solusi gitu. Ya, jawab aja ya. Solusi adalah membantu mengatasi persoalan yang dialami oleh market gitu. Jadi kita kalau bisnis itu harus jeli Pak, melihat potensi yang ada di market. Sebenarnya orang-orang yang kaya-kaya itu sekarang kan mereka pintar melihat kebutuhan marketnya apa. Misal kita pindah ke satu rumah, satu perumahan baru. Nah itu sebenarnya potensi, kira-kira apa yang belum ada di sini. Oh, toko kelontong belum ada lah, bikin toko kelontong. Oh di sini kayaknya anak-anaknya sibuk semua, pebisnis apa? Eksekutif muda semua, kayaknya nggak sempat nih cuci baju, buka laundry. Oh di sini pasar nggak ada, jauh, perumahannya masuknya jauh sehingga kalau ke pasar tradisional tuh harus keluar, jauh banget. Ya akhirnya kita kulak, kita di depan rumah beber, melijo misalnya gitu kan. Itu kan solusi. Kita menawarkan solusi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan, Pak. Itu solusi. Jadi sebenarnya solusi itu membantu. Solusi itu membantu. Kita memberikan solusi itu kan juga merupakan bantuan ya. Jadi kalau kita mau berbisnis, fokuskan pada aktivitas membantu dulu Pak. Aktivitasnya harus membantu, niatnya harus membantu. Maka prinsip berbisnis adalah aktivitas membantu orang lain dan itu dibayar. Gitu kan. Ujung-ujungnya tetap duit kok Pak, tenang aja. Ujung-ujungnya tetap duit ya kan. Tapi kan bisa pasang tarif, bisa seikhlasnya kan Bu. Jadi kita nggak munafik ya, kita perlu operasional, kita perlu biaya untuk tenaga yang kita keluarkan, ilmu yang kita tularkan, yang kita berikan itu kan juga harus ada harganya. Jadi ya seikhlas-ikhlasnya kita, pasti ujung-ujungnya adalah sebenarnya kita membutuhkan uang untuk bisa melakukan aktivitas kita secara terus-menerus. Gitu. Walaupun itu tanpa ditarif, misalnya seikhlasnya gitu. Kalau yang saya tahu teman-teman bekam itu katanya dilarang untuk memberikan tarif gitu. Tapi kalau memang itu diniatkan untuk membantu, ya buktinya teman-teman bekam saya itu juga kehidupannya berjalan dengan normal Pak. Anaknya 3, 4, sekolah semua, makan ya setiap hari, lebaran ya lebaran, hanya aktivitasnya hanya bekam. Tapi saya tanya, piro tarifmu bekam, gak tahu gak oleh narif enggak gitu. Gak oleh narif enggak gitu, tapi ada yang 200, ada yang 100. Dia memberikan servis gitu Pak Dedi. Memberikan servis, ngemong begitu ya, orangnya baik, dia tahu banyak hal gitu. Terus kemudian dia juga jualan, kadang-kadang bawa madu, bawa apa begitu. Sehingga dibeli, terus dikasih fee-nya gitu. Ya.
Jadi aktivitas membantu orang lain yang dibayar dengan duit itu sebenarnya prinsipnya berbisnis tuh itu. Ada yang tahu beliau? Nggak kenal ya? Beliau adalah Zig Ziglar, Pak, pengusaha, penulis, dan motivator dari Amerika. Yang pasti kafir, dia bukan Islam gitu ya. Tapi dia mempunyai buku Stop Selling, Start Helping gitu. Jangan jualan, tapi coba membantu gitu. Jadi kita buat teman-teman yang di terapis terutama ya, kalau niatnya itu membantu, duit itu akan mengikuti kok, Pak. Otomatis iya. Duit itu akan mengikuti. Jangan kita berfokus pada duit. Kalau kita berfokus pada duit, nanti kita nggak tahu tuh halal haramnya gimana. Hajar aja, yang penting duit. Kalau tuh hanya duit repot, Pak. Tapi kalau niatnya membantu, ya duit akan mengikuti. Ya, ini kata si bule itu. Jadi supaya bisa membantu orang lain, maka kita wajib tahu dulu solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalannya gitu. Kita harus tahu dulu. Jangan sampai kita membantu yang bukan dibutuhkan. Jadi ya sia-sia. Ya. Solusi yang ditawarkan ya ada di manfaat atau benefit produk itu. Jadi solusi dulu, produk itu belakangan. Kalau misalnya di teman-teman terapis pasti pada mengerti ya jalur, misalnya di akupresur mana yang harus dipijat, mana yang harus dihindari apa segala macam. Sehingga kita tahu nanti ujung-ujungnya kalau misalnya dia nanya ke produk, baru oh ya kita ada gitu. Untuk tahu manfaat dan benefit, maka wajib kuasai product knowledge. Nah, product knowledge kalau misalnya kita bicara tentang Karnus, maka product knowledge itu di toko Karnus sangat banyak, Bapak. Bapak bisa baca di situ mulai dari komposisi, mulai dari cara pakai, cara penggunaan, itu semua ada di situ. Semua kita sudah berikan di web toko Karnus itu selengkap mungkin, sedetail mungkin untuk membantu Bapak Ibu memahami product knowledge. Kalau di situ kurang, luar biasa, kami itu memberikan support kepada teman-teman pendekar itu tidak hanya setengah-setengah, Pak. Semuanya ada. Untuk order, untuk product knowledge, untuk case report segala penyakit itu semua ada di web toko Karnus itu, dan itu kita berikan cuma-cuma. Dimana kalau toko online itu Bapak bikin sendiri di luar sana itu harganya bisa ratusan juta, Pak. Toko online itu benar, Bapak belum ngedesainnya, belum fotonya dimasukin, dan itu tidak semudah yang kita bayangkan loh, Pak. Jadi kalau bicara tentang IT ada yang tampak depan, ada yang di belakang sebenarnya. Jadi orang IT itu ada yang desain, kemudian di belakang itu ada yang coding, Pak, istilahnya. Jadi kalau diklik ini keluar ini, kalau diklik ini nanti keluar pilihannya ini. Nah, kita itu sudah mendesain itu sampai dengan kalau misalnya Bapak pilih ekspedisi apa yang Bapak inginkan. Misal di daerah Bapak ternyata nggak ada JNE tapi adanya wahana supaya cepat ngambilnya. Bapak bisa pilih itu. Dan itu sudah kita kerjasamakan dengan beberapa teman-teman ekspedisi. Ketika Bapak klik itu akan keluar itu, Pak, nomor-nomornya itu akan keluar tarifnya gitu. Jadi Bapak nggak perlu repot sebenarnya. Melalui toko Karnus itu Bapak tinggal share link. Selamat datang Ibu, silakan. Bapak tinggal share link, orang tinggal ngeklik, pilih, bayarnya ke kita yang kirim. Bapak tinggal terima marginnya aja. Jadi nggak perlu bungkus, Pak. Nggak perlu kita datang ke ekspedisi, nimbang, bayar gitu. Ya. Terus gimana cara jualannya? Ya bantu orang lain dengan cara ngasih tahu manfaat benefit produk yang Anda jual. Sebarkan informasinya melalui media promosi baik itu online maupun offline. Jadi sering-sering berbagi informasi, Pak. Kalau kita punya bisnis, apapun bisnis kita itu harus sering-sering memberikan informasi tentang bisnis kita. Ya, makin sering kita memberikan informasi, menyebarkan informasi, maka makin besar peluang orang lain tahu bahwa kita ini bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi atau kebutuhan yang ada di market. Gitu.
Ibu, kita langsung mulai ya. Tadi ada beberapa slide yang terlewat, tapi insya Allah ini belum ke yang utama. Ini masih mukadimah gitu ya. Aduh, kebocoran nih. Ini kita baru masuk ke 3 modal bisnis utama. Jadi tadi itu hanya mukadimah, Bapak Ibu. Mukadimahnya adalah prinsip berbisnis itu seperti apa. Prinsipnya itu. Jadi kesimpulannya adalah prinsip berbisnis adalah kita harus punya niat membantu dulu. Stop selling, start helping. Tuh. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke tema utama, yaitu tentang 3 modal bisnis utama. 3 modalnya Pak, yang utama kalau kita mau berbisnis. Apapun, monggo Pak, apapun bisnis Bapak Ibu, modalnya 3 yang paling utama. Kira-kira apa nih Pak? Jangan. Niat, oke. Ilmu. Produk. Komitmen terhadap diri sendiri, terhadap orang lain gitu ya. Hubungan, relationship. Yakin, belief. Modal. Oke, modal. Duit berarti ya. Duit ya, duit. Oke. Oke, itu benar semua Pak. Bapak Ibu yang sebutkan itu, modal bisnis itu memang benar semuanya, memang yang Bapak sebutkan gitu ya. Terutama yang modal. Kebanyakan orang-orang kalau mau mulai berbisnis itu selalu yang dipermasalahkan adalah modal. Kenapa kok nggak bisnis nggak ada modal? Kenapa nggak mau mulai bisnis nggak ada modal? Selalu jawabannya adalah modal. Modal itu duit, nggak ada duit gitu, nggak ada duit pulaan, nggak ada duit untuk memulai, nggak ada beli bahan dan macam-macam gitu. Selalu duit. Nah, saya jadi ingat Pak, ketika tahun 2019 saya memutuskan untuk resign dari gudang garam karena saya meyakini bahwa itu tidak baik. Rokok itu banyak mudorotnya. Selain itu juga aktivitas kami, saya pribadi sebagai marketing waktu itu banyak kalau weekend itu ke klub-klub malam gitu ya, belum bergaul dengan teman-teman sales promotion sebelum bertobat gitu ya. Kayak alhamdulillah Bu Iklim, alhamdulillah 2000. Tapi saya galonnya 3 tahun Bu. Saya galonnya 3 tahun karena waktu itu posisi saya posisi yang sangat diinginkan oleh banyak orang pada saat itu. Saya terakhir itu jujur gaji saya depannya 3 Bu. Tapi itu masih kecil sebenarnya dibandingkan oleh teman-teman rokok yang di lain, yang di Sampurna sama di Bentul. Sampurna sama Bentul tuh lebih gede gajinya Pak. Di level saya itu bisa sampai 60. Waktu itu saya baru kepala 3. Tapi dengan fasilitas dan gaji seperti itu saya galaunya 3 tahun. Alhamdulillah Allah masih memberikan saya waktu untuk hidup. Sedangkan di masa 3 tahun itu banyak teman-teman saya sudah wafat Pak. Atau kalau minimal jantungnya di ring. Benar Bu, minimal jantungnya di ring. Karena merokok. Ataupun kalau dia tidak merokok, dia terpapar sebagai perokok pasif. Gitu. Nah, saya sebagai perokok pasif, saya sendiri tidak merokok, merasakan berat sekali pada saya. Dan akhirnya ya kalau tidak terkena terhadap dirinya sendiri, maka itu terkena terhadap anaknya. Teman-teman saya itu anaknya, ya dia tidak ngerokok, tapi anaknya kena TBC, sampai sekarang belum sembuh Pak. Karena bajunya terpapar begitu pulang, dia sudah cuci tangan, bahkan sudah cuci muka, tapi masih menggendong anaknya, dipeluk-peluk, nempel ke bajunya, itu anaknya kena TBC. Allah masih memberikan saya kesehatan dan Allah masih memberikan saya kesempatan hidup. Nah, pada singkat cerita, saya sebenarnya tidak mau bekerja waktu itu. Artinya bukan bekerja ikut orang, saya maunya jadi pebisnis aja lah gitu loh. Dengan modal waktu itu yang saya punya uang sekitar 800 juta. Karena saya resign ya berarti saya tidak mendapatkan pesangon. Tapi karena saya itu terdidik sebagai pegawai, terdidik tidak sebagai seorang pebisnis, maka mental bisnis itu saya nggak punya Pak. Mental itu saya nggak ada.
Nah, dari situ akhirnya saya belajar, sampai akhirnya saya simpulkan, mudah-mudahan Bapak Ibu setuju bahwa 3 modal bisnis utama itu benar semua yang disebutkan oleh Bapak Ibu, tapi sebenarnya kalau boleh saya kelompokkan adalah ada 3. Yang pertama adalah, Bapak tahu ini apa Pak? Waktu, ya benar. Modal utama orang berbisnis itu waktu Pak. Waktu itu modal hidup kita. Kita diberikan Allah itu berupa modal ya waktu. Waktu itu tidak bisa mundur loh Pak. Makanya tadi saya bersyukur 3 tahun itu masa galau saya masih hidup. Padahal di masa 3 tahun itu banyak teman saya yang wafat karena pulang dari klub mabuk, mobilnya melenceng di tol, nabrak pembatas, meninggal. Ada yang di ring, setahun di ring akhirnya wafat. Ada yang sampai sakit-sakitan sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya modal utama berbisnis yang pertama adalah waktu Pak. Waktu itu sangat penting sekali. Kalau sampai hari ini kita diberikan waktu sama Allah untuk hidup, maka itu sebenarnya modal yang utama. Dan ketika saya berbicara dengan teman-teman pengusaha muslim Indonesia di Al-Akbar, ternyata mereka membenarkan, ya orang kalau mau berbisnis, satu itu modalnya waktu. Buktinya apa? Saya resign untuk bisa jadi pebisnis waktu itu. Coba kalau saya kerja, nggak bisa Pak. Waktu saya habis di kantor, saya nggak punya waktu untuk berbisnis. Contoh real, Pak Iwan resign dari Sinarmas untuk bisa membangun pabrik kolagen. Yang kedua, Bu Farid, istrinya resign jadi dosen Pak. Walaupun sekarang masih tetap menjadi dosen, tapi sudah bukan pegawainya Ubaya, tetap menjadi dosen lepas. Sebulan hanya sekitar 5-6 kali beliau ngajar, tapi resign kan, fokus membantu suaminya untuk usaha. Jadi modal yang utama yang pertama nih Bapak Ibu sepakat nggak kalau waktu modal utama kita? Ya. Lalu yang kedua apa Pak setelah waktu? Niat, uang tadi sudah disebutin semua ya. Sehat semua udah disebutin ya. Yang kedua ternyata adalah ini Pak. Apa ini Pak? Bu? Hah? Ini nih. Otak, iya. Benar. Model yang kedua adalah otak. Pertanyaannya untuk apa otak Pak? Iya benar Bu. Untuk mikir Pak. Kalau waktu kita sudah ada, Bapak kok ketawa Pak? Kalau saya salah ditegur ya Pak ya. Soalnya beliau sering, saya nggak pernah mau mikirnya. Kenapa? Semua sudah dipikirkan orang lain, saya sudah jalankan. Ya ya. Tapi iya, kita memang tinggal menjalani Pak. Just do it aja. Wes dilakoni kan gitu. Tapi kalau kita sedikit banyak kita pasti berpikir Pak. Karena kita dalam usaha itu, dalam ikhtiar itu akan menemukan kendala biasanya, menemukan halangan gitu. Dan itu sudah pasti. Karena apalagi kalau kita bergerak di kebaikan, ini analoginya adalah ketika kita menanam padi itu baik ya Pak ya. Sepakat ya. Ketika kita menanam padi, rumput ikut tumbuh enggak? Tumbuh. Tapi Bapak coba nanam rumput Pak, kira-kira tumbuh padi enggak? Sampai kiamat juga enggak tumbuh Pak. Ya kan, artinya apa? Kalau kita berbuat baik, kita akan menghadapi berbagai cobaan, halangan, rintangan, bujuk rayu, setan itu akan terus merongrong kita gitu ya. Tapi kalau kita berbuat buruk, biasanya lancar-lancar aja Pak. Biasanya gitu ya, lancar-lancar saja. Itu saya alami ketika saya resign, istilahnya saya hijrah, itu halangannya luar biasa Pak. Saya dijulukin aliran sesat, saya dikira salah masuk masjid, salah ustadz dan macam-macam. Halangannya luar biasa. Anak saya dikeluarin dari sekolah 2 orang Pak, karena saya nggak mampu bayar uang sekolah. Karena begitu saya resign 1 bulannya COVID. Saya ngelamar kemana-mana diterima, tapi akhirnya nggak jadi. Diterima ke sana nggak jadi, terima sini nggak jadi. Allah menguji saya 3 tahun.
dalam kondisi waktu itu istri saya hamil 8 bulan, anak ketiga. Tapi buat saya waktu itu sangat penting. Saya masih diberikan waktu gitu loh. Bagaimana dengan teman-teman saya yang sudah meninggal, yang jantungnya sudah di ring? Saya nggak mau seperti mereka gitu. Jadi balik lagi ke topik yang kedua adalah otak. Otak untuk apa? Untuk berpikir. Waktu sudah ada, resign, oke, bebas, nggak terikat jam kerja. Kemudian otak nih untuk berpikir, kira-kira saya mau ngapain ya? Saya mau berbuat apa? Saya harus kemana gitu? Dipikir. Nah ini otak. Lalu yang ketiga apa Pak? Waktu ada, otak ada untuk mikir. Yang ketiga apa? Yang paling utama. Tadi dari yang Bapak Ibu sebutkan itu kesehatan ya ada, tapi bukan yang tiga yang utama. Apapun bisnisnya Pak, ini kita bicara apapun bisnisnya. Action, tindakan, oke. Kemauan gitu ya. Niat gitu Pak ya. Mulai Pak. Memulai gitu. Iya, daripada dia Oke. dibayangkan aja, dipikirkan aja. Oke, iya benar. Tapi itu bukan tiga yang utama, Bu. Menurut saya. Sekali lagi nih menurut saya yang terakhir adalah iman, Pak. Kalau kita nggak beriman, kalau kita nggak yakin, kita nggak akan bisa memulai bisnis itu, Pak. Waktu ada, tidak terikat terhadap instansi yang lain, kosong, otak sehat untuk berpikir, itu mau ngapain, mau kemana. Kemudian yang terakhir adalah iman, Pak. Kalau kita nggak punya iman, otak kita itu akan diisi oleh hal-hal yang nggak bener. Nanti kalau bisnis gagal bangkrut. Nanti kalau jualan ini nggak ada yang beli, piye. Nanti kalau jualan makanan masak susah-susah nggak ada yang beli, busuk. Jual buah nanti nggak laku, nggak jalan-jalan. Kita karena nggak punya iman gitu. Kita harus yakin, Pak. Kita harus yakin. Kalau kita mau merubah nasib kita, ya dimulailah dari diri kita. Allah sendiri yang menjanjikan itu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kita sendiri yang merubahnya. Jadi tiga besarnya itu Pak ya. Selain yang tadi itu, yang Bapak Ibu sebutkan tadi itu. Terus ada tambahan dari saya, selain tiga yang utama. Sehat Pak, seperti yang Bapak Herman sebutkan ya. Itu yang paling penting. Kalau kita sakit, kita bisa apa Pak? Nggak bisa apa-apa gitu ya. Sehat ya, seperti kata Pak Iwan, manusia yang sehat adalah manusia yang semua selnya dapat makan. Jadi modal uang tuh nomor berapa Pak? Penting nggak sih mau berbisnis tuh punya uang? Ya kan? Jadi uang tuh penting nggak sih Pak? Kalau setiap orang mesti ditanyain soal bisnis, pasti jawabannya uang yang pertama Pak. Nah, bagus tuh. Ada yang enggak loh Pak. Ini apa Pak? Tangan ya, oke tangan. Pak, ada enggak yang di sini tangannya itu dalam keadaan sehat semua ya? Kalau enggak punya modal, tangannya saya potong, saya kasih 100 juta, mau nggak Pak? Mau Pak, Bu? Enggak ya? Kalau saya kasih 1 miliar? Nggak mau ya? Nah itu Pak, saya kasih 1 triliun pun saya yakin juga nggak mau Pak. Lah kita ini punya tangan yang sehat loh Pak. Normal loh tangan kita ini. Bahkan yang tangannya puntung aja masih bisa loh berusaha. Ya, ini tangan, kemudian kaki. Nah, jangan bilang nggak punya modal, padahal masih sehat. Kalau kamu nggak punya modal, mau nggak kakimu tak potong, tak kasih 1 triliun? Saya yakin nggak mau Pak. Meskipun kakinya kena gangren sekalipun juga orang juga akan mikir-mikir gitu kalau kakinya dipotong ya kan. Biarin dah busuk gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang terhambat bukan karena situasi dan kondisi, tapi karena diri kita sendiri Pak.
terlalu banyak alasan. Nggak punya modal, nggak punya duit, nggak punya macem-macem lah. Padahal Allah itu sudah memberikan kita modal yang tidak terhingga, Pak. Nggak terhingga, kita udah punya waktu, udah punya otak gratis, nggak bayar, tinggal dipakai untuk mikir. Punya iman, nggak dipakai. Punya kaki tangan yang sehat, juga masih bilang nggak punya modal, nggak punya duit. Tapi kalau tangannya saya putus, saya ganti 1 miliar juga nggak mau. Katanya nggak, aduh macem-macem lah, Pak. Sudah dikasih kaki yang sehat, masih punya motor lagi, masih punya sepeda, bahkan punya mobil, masih bilang nggak punya modal. Terus gimana? Ya. Jadi sebenarnya uang nomor berapa, Bapak Ibu? Jadi sebenarnya uang nomor berapa gitu? Apakah penting uang itu untuk kita memulai berbisnis gitu? Kita ingat sahabat Nabi kita, siapa ya, Utsman bin Affan ya, radhiyallahu anhu, ketika diajak hijrah oleh Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, tidak ada satu hartanya pun yang dibawa, padahal beliau adalah salah satu orang terkaya di Mekah. Bahkan istrinya pun juga nggak ikut, hanya seorang diri gitu. Ketika di Madinah, apa yang dilakukan? Ya Allah berikan pertolongan melalui sahabat Ansor. Bahkan diberikan istri, diberikan rumah gitu ya. Tapi akhirnya beliau menanamkan, kalau menurut saya yang dikejar adalah bukan uang tapi menolong. Seperti yang dikatakan oleh si bule tadi, tunjukkanlah saya pasar. Setelah dia tahu pasar, apa yang dicari, dia menuju ke pedagang onta. Hei pedagang onta, boleh nggak saya bantu jual ontanya? Boleh, kamu jual berapa? 100 real. Oke, saya bantu ya gitu. Dijuallah sama Utsman bin Affan itu tidak dijual 101 atau 102 real, tapi 100 real. Real dia jual 100 real. Akhirnya beberapa ontanya itu laku semua, dibantu oleh Utsman bin Affan. Nah, lakulah semua sampai habis gitu. Terus ditanya sama pedagangnya, gimana caranya kamu jual gitu. Ya saya tawarkan apa adanya. Nggak ngambil untung, enggak. Untung saya serahin ke kamu aja. Kamu ngasih saya terima. Tidak ya tidak apa-apa. Apa yang dicari, Pak? Kenapa dia nggak ngambil untung? Padahal dia bisa. Yang dicari oleh Utsman bin Affan adalah kepercayaan. Gitu. Dan itu saya alami sendiri ketika saya bermodal 800 juta itu amblas, ludes. Bahkan anak saya itu tidak bisa, bahkan saya tidak bisa membayar anak sekolah karena saya punya utang, Pak. 800 itu bukan murni 800, saya harus membayar hutang sekitar 400 juta, sisanya untuk apa ya waktu itu? Ada sedikit untuk modal. Akhirnya begitu saya memulai usaha, saya nggak ada modal, 0, Pak. Waktu itu saya usahanya adalah keripik pisang yang dikemas kemudian dijual lagi. Alhamdulillah, karena saya ini dipercaya, maka saya dikirimin barangnya dulu. Wis enggak tak kirim dhisik dolen engko lek es payu bayaran yang aku gitu kan. Masya Allah gitu ya. Jadi waktu 3 tahun itu adalah, kalau kesimpulan saya, Allah itu merontokkan semua berhala-berhala dalam diri saya, Pak. Apa berhala itu? Saya lihat istri saya masih pakai emas-emasan. Santai, masih ada emasnya, habis. Santai, saya masih punya motor 2, habis. Saya masih punya beberapa barang-barang berharga saya gitu. Habis. Jadi saya kalau mau makan harus menjual barang yang ada di rumah, Bapak Ibu. Hanya untuk makan hari itu. Saya harus menjual barang untuk saya bisa makan. Bahkan rice cooker saya amblas. Habis, Pak. Di saat saya sudah menyerah, ya Allah, tolong ya Allah, saya nggak tahu harus gimana lagi ya Allah, tolong ya Allah. Anak saya nangis nggak bisa makan, itu sudah nggak sekolah, Pak, karena sudah disuratin gitu. Nah, di saat kita sudah menyerah, bersandar kepada Allah, maka pertolongan itu akan datang, Pak. Satu-satu dikembalikan sama Allah, Pak. Demi Allah. Satu-satu barang saya yang terjual itu dikembalikan, walaupun Allah masih mengajari saya waktu itu. Kenapa? Sampai dengan saat ini. Karena apa?
Karena sebenarnya apa yang kita milikin saat ini Pak, apa yang kita pakai sekarang itu adalah hak sewa. Bapak-bapak harus ingat. Bapak-bapak harus ingat. Saya pernah nanya ke Pak Iwan sebagai foundernya Konsep Karnus, karena beliau itu bersedekahnya luar biasa ya. Yang saya baru tahu ini, orang tuh kalau bersedekah kalau bisa dihabisin. Pak, entek Pak. Carno. Terus saya nanya gitu, apa Pak kok dientek-entek no Pak gitu ya. Kenapa kok dihabis-habisin untuk bersedekah? Jawabannya apa Pak? Kon nggak tahu sekarat nggak? Waduh, iya juga ya. Beliau pernah sekarat Pak. Apa yang Bapak rasain ketika sekarat itu? Ya pabrik 4, mobil banyak, rumah besar tuh nggak ada artinya. Oh, kon nggak tahu sekarat sih nggak ada. Kon lek tahu sekarat, iya ojo sampai Pak. Iya lek sekarat lek urip meneh kok sampai lek bablas. Wah ciloko, yo iku. Kon nggak tahu sekarat. Kon lek wis ngerti rasane sekarat wis gak ono apa-apane ini. Makanya beliau ilmunya diwakafkan, bikin kuliah, bikin seminar ini. Berapa sih kasih makan, berapa sih udahlah sudah pokoknya kita edukasi terus supaya itu jadi amal jariahnya kita gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang bisnis kembali lagi modalnya adalah 3 besar itu ya. Kalau Bapak merasa punya waktu itu sudah modal yang tidak terhingga Pak. Kalau Bapak masih punya otak yang untuk dipakai untuk berpikir itu modal yang tidak terhingga. Kemudian yang terakhir adalah masalah keimanan. Kita harus yakin bahwa Allah itu akan menolong kita, apapun itu. Saya analogikan yang di gambar ini, kalau tangan, kaki kita putus, kemudian kita tukerin duit 1 triliun, Bapak juga nggak akan mau kan. Artinya Allah sudah ngasih kita modal Pak, yang sangat berharga, dan itu tidak terhingga. Tapi juga jangan lalai ketika kita sudah memiliki semua apa yang kita inginkan, itu semua adalah hak sewa, bukan hak milik Bapak. Jadi rajin-rajin bersedekah. Setiap apapun bisnis kita, kalau itu menghasilkan banyak atau sedikit, sisihkan Pak. Sisihkan untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Sisihkan untuk adik-adik yatim piatu, anak-anak fakir miskin yang di luar sana gitu. Begitu ya. Kalau dari saya sementara cukup Pak, seperti itu 3 modal bisnis gitu ya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di toko Karnus sudah menyediakan semuanya. Jadi di toko Karnus itu masalahnya tinggal di kita aja kalau menurut saya. Kita aja melihat, kita harus cerdas. Kita harus merubah tantangan itu menjadi potensi, hambatan jadi peluang. Persoalan itu menjadi hal-hal kecil yang mudah dicari gitu. Sama kan ketika kita sekolah dulu Pak, ketika kelas 1 kita mau naik kelas 2 itu rasanya dunia mau runtuh. Rasanya kita jadi orang yang paling susah saat itu. Ya ujian, aduh belajar gitu. Tapi begitu naik kelas 2 udah lupa. Tapi ketika kita ada ujian lagi untuk naik kelas 3, naik kelas 4, naik kelas 5, naik kelas 6, berarti ujian itu nggak akan pernah selesai Pak. Ujian itu nggak pernah selesai. Sama ketika kita berbisnis, tapi kebalikan. Kalau di sekolah itu ujian dulu baru belajar, belajar dulu baru ujian. Ini kalau sekolah ya, kita belajar dulu baru ujian. Tapi kalau di bisnis, ujian dulu baru kita belajar. Ya baru kita ambil hikmahnya, bener Ibu. Itu kebalikannya. Jadi jangan, ya, pentingnya keimanan tuh itu. Kalau kita nggak beriman, ya wah kita nggak akan selamanya kita akan jadi tidak bergerak gitu, tidak akan memberikan manfaat yang lebih besar terhadap umat di sekitar kita gitu Pak. Ya di toko Karnus itu masalahnya tinggal kita sendiri. Solusi terbaik untuk meraih mimpi-mimpi ya adalah bisa menjadi bisnis sukses. Bersama toko Karnus insya Allah bisa. Kemudian ini saya berikan, kenapa sih kok harus toko Karnus gitu? Kenapa di toko Karnus kita bisa? Yang pertama Pak, modalnya juga kecil. Untuk menjadi pendekar hanya 10 box. 10 box pembelanjaan senilai 2,5 juta. Itu ya.
Boleh Bu, nanti bisa daftar di bawah Bu ya. Berhenti berharap. Apalagi kalau berharapnya kepada manusia ya, itu berharap gagal yang direncanakan. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang direncanakan, patah hati yang disengaja, itu berharap kepada manusia. Ya, produknya terjangkau kayak manfaat, repeatnya tinggi Pak karena makanannya sel. Terus produk kita tanpa bahan sintetis. Kenapa kalau ngelihat produknya Karnus itu dibungkus pakai aluminium foil supaya tahan lama? Kita tidak memakai bahan pengawet, makanya kita pakai aluminium foil Bapak Ibu. Kalau produk-produk di luar sana tidak pakai aluminium foil, tapi pakai bahan pengawet. Jadi awet lama, tapi nggak bagus buat tubuh kita. Kemudian anytime, anywhere, Bapak Ibu bisa jualan pada saat dimanapun, kapanpun. Tinggal share, copy paste, share link. Terus kemudian full support baik offline maupun online. Ya, online Bapak Ibu bisa nyebar link melalui status WA dan lain-lain. Tapi kalau offline, Bapak Ibu bisa bertemu seperti ini. Dan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Toko Karnus, baik itu yang online, tapi kalau misalnya kurang, Bapak Ibu bisa ikut kuliah konsep Karnus. Ya, 2 hari, masih kurang, Bapak Ibu masih bisa hadir di sini, konsultasi langsung dengan health advisor kita. Gitu ya. Terus kemudian IT-nya canggih, tinggal copy paste. Masih kurang, saya berikan 7 alasan lagi. Halal Pak, milik muslim. Pak Iwan itu takut sekali dengan dosa, menolak orderan miliaran rupiah bahkan puluhan miliar hanya karena ada satu bahan yang itu dilarang oleh BP POM. Alah Pak, kak ketok Pak, sak tetes saya lho Pak gitu. Iya Pak, konsumen enggak tahu, tapi di kanan kiri saya ini ada malaikat yang mencatat. Kalau kita berdosa sama Allah, kita bisa taubatan nasuha, istighfar, insya Allah diampuni karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dosa sama manusia ini loh Pak, gimana Pak? Minta ampun ya Pak. Memasukkan zat yang dilarang, kemudian dipakai oleh jutaan orang. Pada saat karena di padang mahsyar kita dimintain pertanggungjawaban, habis itu Pak, pahala haji kita, umroh kita, pahala sholat, sedekah, diambilin orang-orang itu, bangkrut kita Pak. Nggak mau, nolak, lebih baik sepi gitu, lebih baik nggak ada kerjaan daripada bikin dosa. Alhamdulillahnya ya. Kemudian yang kedua, sesuai algoritma. Apa semua produk kita ini dirancang sesuai dengan kebutuhan yang sudah Allah tetapkan, aturan-aturan yang Allah sematkan pada tubuh kita. Kemudian yang ketiga, aman, udah pasti. Yang keempat itu nyaman juga, insya Allah di badan juga enak. Kalaupun misalnya ada gangguan-gangguan efek samping, paling banter sembelit Pak. Dan itu tidak ada batasan konsumsi karena ini makanan. Izin kita adalah MD ke BP POM, makanan. Yang kelima, high quality. Yang keenam, harganya terjangkau. Karena kita sering di hire atau sering dibeli oleh pihak MLM itu, produk kita tuh dijual 1,5 juta. Padahal di kita cuma 307 harga konsumennya gitu. Tapi karena MLM itu tahu produk ini bagus, dia bisa jualnya 1,5 juta sampai 2 juta Pak. Nah di MLM itu jarang saya lihat produknya yang berkualitas. Produknya hanya sekedar produk, tapi dia memanfaatkan jaringannya, bisnis orangnya. Dan di kita bukan MLM, kita tidak cari orang, kita cari cuan Pak, kita cari uang, jualan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya gabung di Toko Karnus, Bapak Ibu tidak harus cari orang, tapi membantu cari orang yang membutuhkan solusi, beli, Bapak Ibu dapat uang, selesai. Kemudian healthy life. Lifestyle-nya ya kita harus merubah kebiasaan hidup kita untuk menjadi kebiasaan hidup yang sehat Bapak Ibu. Gitu ya, karena sakit adalah bentuk pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan terhadap aturan yang Allah sematkan dalam tubuh kita. Dan itu tanpa sadar sudah kita lakukan sejak kita masih kecil, kita masih anak-anak. Yang penting enak, yang penting sedap, hajar. Gitu. Sekarang sakit itu tidak harus tunggu tua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke rumah sakit itu banyak anak kecil-kecil yang seusia adik ini itu 3 tahun sudah inflamasi ususnya sudah infeksi. Karena dari apa? Dari makanan.
dari apa yang kita makan. Kenapa kok bisa? Karena kurangnya ilmu. Orang tuanya yang milih, anaknya yang makan, anaknya yang kena, Pak. Terbukti teman-teman saya 32, 33 sudah ring jantungnya, 36, ring 2, 38 wafat, banyak. Sangat banyak. Jadi untuk apa, Pak, gaji kepala 3 bahkan kepala 6, tapi kalau 37, 38 sudah kena ring. Ring itu nggak murah, Pak. Satu ring 275. Kantor hanya ngasih 100. Sisanya harus berhutang ke kantor. Ya, cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Itu sekilas singkat perjalanan hidup saya di 5 tahun terakhir, sehingga saya menyimpulkan bahwa 3 modal utama bisnis adalah, sekali lagi, adalah waktu, kedua adalah otak untuk berpikir, yang ketiga adalah iman, Pak. Kita harus yakin gitu. Selebihnya itu Bapak Ibu yang jawab tadi, banyak gitu. Jadi sekali lagi, jangan hanya berfokus kepada duit kalau mau berbisnis. Karena duit itu bisa dicari, kadang-kadang duit itu tanpa dicari datang sendiri, Pak. Seperti saya dulu, ya, datang, Pak, distributornya yang datang, ngirim barang, jual aja dulu, nanti kalau laku baru bayar. Tanpa riba, tanpa waktu, tanpa batas waktu. Jual aja dulu, pokoknya Angga jual dulu, laku baru bayar ke saya. Loh, berarti kan saya nggak modal, Pak. Tapi alhamdulillah saya dipercaya sama teman, dipercaya sama orang begitu. Saya jadi ingat Pak Terry waktu itu ya, Pak ya, Bapak kan pernah kehabisan modal juga ya gitu. Bingung, Pak. Akhirnya ya tanpa harus menjual aset ya ditolong, ada teman beliau yang menolong mensuplai barang. Artinya solusi itu ada kalau kita mau bergerak. Begitu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan atau mau bercerita tentang pengalaman bisnisnya, monggo, boleh. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat.